berkasa penuh kemuliaan. Yang termani dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada letup tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar berkasa penuh kemuliaan. Kau yang terlahir di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada letup tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada letup tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku, menyembah Yesus Tuhan Raja.
menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Dan pada saat ini kami akan kepada firman Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus, kami ucapkan kepadamu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga. Kami mengucapkan kepadamu ya Bapa, Allah Tritunggal. Biar kami hari ini sekali lagi Tuhan dapat mendengar kebenaran firman-Mu oleh karya Roh Kudus. Di dalam setiap pendengaran kami, di dalam setiap hati kami yang mengerti, menurut kekayaan kasih karunia Allah di dalam diri kami yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat menghayati kebenaran firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pendengaran firman Tuhan pada pagi hari Minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ucapkan salam dan selamat pagi. Mari kita segera membuka dalam Lukas pasal 4. Ya. Kita segera membuka dalam Lukas pasal 4. Ayat 31. Lukas pasal 4 ayat 31.
ayat 31 sampai ayat 37. Topiknya atau tajuknya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Coba Anda lihat di sini, ayat 32 bilang, waktu Yesus mengajar, orang yang mendengar itu takjub, heran, ya, heran sekali. Ya, sebab pengajaran Tuhan Yesus itu bukan kata-kata biasa, tapi penuh kuasa, ya, penuh kuasa. Dia bilang di sini, mereka takjub mendengar pengajarannya, seperkataannya penuh kuasa. Ayat 33, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Jadi di dalam rumah ibadat, ya, di mana Yesus mengajar, ada seorang perempuan yang kerasukan setan. Lalu dia berteriak-teriak dengan suara yang keras, dengan suara yang kuat. Ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi setan pun kenal, setan pun tahu siapa Yesus. Sehingga dia berteriak-teriak dan berkata, dia bilang, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi kalau roh jahat saja mengaku Yesus itu dari Allah, kenapa kita tidak mengaku bahwa Yesus itu dari Allah, anak Allah yang hidup? Dan dengan dikatakan di sini, dia bilang, dan setan itu apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi itu setan tahu bahwa dia bilang Yesus itu ada kuasa untuk membinasakannya. Sebab dia bilang sih, engkau datang hendak membinasakan kami. Jadi setan pun tahu bahwa Yesus itu ada kuasa membinasakannya, melenyapkannya, memusnahkannya. Setan sendiri mengakukan, kita baca tadi, engkau datang hendak membinasakan kami. Hanya Yesus Kristus saja yang boleh menghancurkan setan, membinasakan perbuatan-perbuatan setan di seluruh dunia, di dalam kehidupan manusia. Apapun kerja roh jahat itu, hanya Yesus saja yang boleh membinasakannya. Sebab itu kenapa kita perlu percaya dengan Tuhan Yesus? Kenapa kita perlu bertobat? Kenapa kita perlu betul-betul meninggalkan hidup duniawi, hidup lama, dan berbalik kepada Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus? Karena hanya Yesus yang boleh menolong kita, karena Dia sajalah Tuhan yang ada kuasa membinasakan setan, memusnahkan iblis, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hanya Yesus saja. Sebab 1 Yohanes 3 ayat 8 bilang, 1 Yohanes 3 ayat 8 bilang, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menyatakan dirinya kepada dunia, bukan saja untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tapi Dia juga membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan setan. Itulah sebabnya setan sangat takut dengan nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang-orang percaya itu, ya, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita telah dikaruniakan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ada kuasa untuk mengusirkan roh jahat itu dalam nama Yesus, menaklukkannya dalam nama Yesus. Ayat yang ke-35, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluar daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Lihat, Yesus hanya memerintahkan roh jahat saja. So, wow, roh jahat takut kepada Yesus, keluar semua, taat kepada perintah Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Itu menunjukkan tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa di bawah kolong langit, bahkan di surga hanya Yesus Kristus saja. Tiada lain Tuhan. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan jangan biarkan roh-roh dunia itu mempengaruhi hidup kita sehari-harian.
Itulah selalu saya katakan mesti berdoa, mesti ingat Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ingat Tuhan Yesus, setan itu boleh mempengaruhi orang dengan kehidupan duniawi yang kita anggap macam tiada apa-apa. Tapi kalau di dalam diri kita ada Yesus yang hidup, setan itu takut. Anda lihat tadi kenyataannya itu. Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan sendiri mengaku, iblis sendiri mengaku bahwa Yesus itu datang daripada Tuhan Allah Bapa di surga. Bukan sembarang, tapi dia adalah anak Allah yang hidup. Ayat 37, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kenapa tersebar? Sebab ada kuasa dalam pemberitaan Tuhan Yesus. Gereja akhir zaman ini harus mengerti bahwa gereja Tuhan itu bukan gereja biasa-biasa, tapi gereja Tuhan yang hidup dan berlandaskan kebenaran firman Tuhan serta kuasa Roh Kudus. Pasti ada kuasa di dalam perkumpulan dan pemberitaannya. Dan tanda-tanda mujizat masih berlaku sampai sekarang. Jangan lupa, Yesus bilang setiap orang yang percaya kepadanya bukan saja boleh melakukan apa yang Yesus pernah lakukan, yaitu mengadakan tanda-tanda mujizat dan menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Bahkan Yesus bilang lebih besar daripada itu kalau kita percaya. Apakah gereja Tuhan masih percaya dengan firman Tuhan sekarang? Ataupun banyak persoalan-persoalan karena ketidakpercayaan dalam dirinya? Yesus itu kan Tuhan yang mukjizat. Yesus itu kan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Yesus itu kan pencipta dari segala-galanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau dia bertindak. Segala-galanya mungkin. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa dia bilang sini? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah lihat, Yesus bilang barang siapa percaya, orang itu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, coba kita lihat ayat firman Tuhan di sini. Jadi, apakah mustahil bagi orang percaya untuk melakukan tanda-tanda mujizat kalau dia percaya? Tidak ada yang mustahil. Sebab Yesus bilang bahkan pekerjaan lebih besar. Nah, ini firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya, kalau kita tidak percaya dengan bahwa Tuhan itu ada kuasa, Yesus itu Allah yang berkuasa menyembuhkan orang sakit, Yesus itu berkuasa membangkitkan orang mati, Yesus itu berkuasa membawa kita ke jalan kebenaran dan kehidupan, dan Yesuslah jalan kita masuk surga, memanglah jemaat Tuhan. Sukar orang melihat dan menemukan kebenaran dan keajaiban dalam kehidupannya. Tapi kalau kita percaya, Yesus bilang bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukannya. Kalau percaya. Sebab hal kerajaan surga itu bukan cakap saja. Orang Kristen bilang, saya Kristen, saya percaya Tuhan, tapi mendoa orang dia tidak berani. Kenapa? Dia tidak yakin bahwa ada kuasa dalam dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kalau kita bilang semua orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, bilang dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi jemaat Tuhan, kita itu jemaat Tuhan diberi jaminan oleh Tuhan. Tapi apakah kita percaya? Ya, apakah kita percaya? Perkataan-perkataan itu, firman Tuhan ini bukan kata-kata saja tahu. Yang kita beritakan ini Injil Kerajaan Surga, bukan Injil manusia. Tapi Injil Kerajaan Surga. Injil kebenaran firman Tuhan. Bukan kerajaan manusia, tapi Injil kerajaan surga. Maka kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kata-kata saja, tapi dari kuasa. Harus terdiri dari kuasa, karena itulah kebenaran dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini firman Tuhan yang penuh kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, jangan lupa itu. Hal kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan saja, tapi terdiri dari kuasa. Bukan kata-kata saja yang kita ucapkan, tapi ada kuasa dalam perkataan kita itu. Itulah sebabnya kalau kita betul-betul orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada keberanian mendoakan orang. Kita ada keberanian untuk mengusir roh jahat. Sebab kenapa? Kata-kata kita saja sudah diurapi oleh Tuhan.
Karena yang kita beritakan itu hal kerajaan surga. Jadi kita koreksi diri kita, apakah ada kerajaan Allah dalam diri kita? Kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan kuasa saja, tapi penuh dengan damai sukacita oleh Roh Kudus. Dan inilah yang ya tidak mudah orang Kristen terima, yaitu tentang pekerjaan Roh Kudus. Padahal pekerjaan Roh Kudus itu bukan pada zaman Tuhan Yesus saja ada, bukan pada zaman Rasul-Rasul saja ada, tetapi pada zaman ini sama dia bekerja. Roh Kudus itu tetap bekerja. Karena kerajaan Allah itu bukan terdiri dari apa kata-kata saja tahu, tapi dari kuasa. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen itu kalau dia tahu kebenaran Injil, ada kuasa dalam pelayanannya. Pasti setiap orang yang mengaku dirinya Kristen percaya kepada Yesus ada kuasa dalam kata-katanya. Pasti. Karena ini yang dikatakan Alkitab 1 Korintus 4 ayat 20 bilang, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kalau memang kita beritakan itu betul-betul kerajaan surga, kerajaan Allah, dan Injil ini betul kita beritakan karena kita percaya bahwa kerajaan Allah itu terdiri daripada kuasa, bukan kata-kata saja, percaya bahwa perkataan kita itu adalah penuh kuasa. Seperti Yesus tadi, ya, dia mengajar dengan kata-kata yang penuh kuasa sampai orang mendengar pun heran. Kenapa Yesus mengajar demikian? Sebab kerajaan Allah bukan sekadar perkataan tapi penuh kuasa, terdiri dari kuasa. Nah, sebab itulah Injil ini diberitakan bukan sekadar diberitakan dengan perkataan atau hikmat manusia saja, tapi perlu diketahui bahwa Injil ini penuh kuasa. Ini soal kerajaan surga, tahu? Soal kerajaan surga, soal keselamatan kita. Orang yang bertobat, percaya kepada Yesus, meninggalkan hidup lamanya, perbuatan lamanya, pasti akan masuk surga. Karena dia tidak lagi mengikuti gaya hidup dunia, tapi dia mengikuti gaya hidup rohani yang ada pada pribadi Yesus Kristus saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh manusia. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang Roma pasal yang 14. Kitab Roma pasal 14. Ayat 17, Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu ada damai di hatinya. Orang memusuhi kita, ya, banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia dibunuh, dianiaya, tapi orang Kristen tetap diam saja. Itu tandanya kita punya Tuhan yang hidup dan penuh dengan damai dan belas kasihan. Kalau Tuhan yang kita sembah itu betul-betul hidup dan berkuasa, dia tidak mengizinkan pengikutnya untuk bunuh-membunuh, tapi saling mengasihi. Amin. Dan itulah tandanya betul-betul Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan yang hidup. Dia mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan perdamaian. Yesus sendiri cakap, ya, dia bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang daripada Tuhan Yesus itu tidak sama dengan kedamaian dunia sekarang. Kalau dunia, kalau kau ada duit sudah, kalau kau ada pelajaran tinggi sudah, kau rasa bagus sudah, aman sudah. Tetapi sekejap marah lagi, sekejap bertengkar lagi, sekejap. Nah, itu sudah terjadi bunuh-membunuh karena uang mereka, pangkat mereka tidak membawa kedamaian. Sebab tiada Tuhan di situ. Sebab mereka dasari kedamaian itu kalau ada uang. Dan bila ada uang, anak-anak ada pelajaran tinggi, ada bisnis banyak-banyak, dan semua rukun dalam satu keluarga dan pikiran dunia begitu, tidak masalah. Jadi amanlah mereka. Tapi bila ada masalah, sekalipun kayak aku bunuh-membunuh begini, kenapa? Sebab tidak ada damai yang sebenarnya. Damai daripada Tuhan ini jemaat Tuhan lain. Coba Anda lihat sekarang, seluruh dunia sekarang walaupun ada peperangan masih terkontrol lagi, masih boleh dikontrol lagi. Sebab itu damai yang dari Tuhan ada juga kepada mengontrol kepada seluruh manusia di permukaan bumi. Sekalipun mereka tidak percaya Tuhan Yesus, tapi itu damai dari Tuhan mengontrol. Damai dari Tuhan, itu kasih karunia Allah. Tetapi kalau mereka tidak mengenal, tidak mau bertobat,
dan percaya kepada Yesus, tetap damai itu akan berakhir dan diakhiri dengan pembunuhan, kebencian. Itulah sebabnya kalau dalam keluarga itu ada damai, suami istri ada damai, harus diingat bahwa firman Tuhan itu memberi perdamaian kepadanya. Karena itulah Yesus cakap. Kalau kita baca Roma 14 ayat 17 tadi, hal kerajaan surga itu apa? Damai, sejahtera, sukacita oleh Rohku, sukacita oleh Rohku, Roh Kudus. Nah, kita harus ada damai, ada sukacita. Kenapa orang makin tinggi pelajarannya, makin dia kaya, makin dia tidak ada sukacita betul yang dari Tuhan. Takutnya hilang, takut begini. Saat dia ada damai firman Tuhan dalam hatinya. Kalau ada, dia akan tahu bahwa itu sementara saja. Tapi damai yang dari Tuhan akan berkekalan. Saya kasih tahu kamu bukti dia. Ada satu masa nanti. Perdamaian yang Anda lihat sekarang ini termasuk yang dialami oleh dunia sekarang. Ada masa roh perdamaian itu akan diangkat balik. Tuhan Yesus akan ambil balik. Bila itu sudah diambil balik, dalam keluarga seluruhnya akan saling bunuh-membunuh, Alkitab bilang. Karena tidak ada damai sudah. Saling membunuh. Tapi orang yang percaya kepada Yesus betul-betul sebelum waktu yang sudah terangkat. Amin. Haleluya. Sudah terangkat ke surga. Dia bersama-sama dengan Yesus sudah. Jadi ingat, kalau sering kali kita bertengkar bergaduh, kurangkan. Jangan sampai tidak damai itu ada di sana. Apa sebabnya? Itu mesti ada sebab. Karena kita tidak mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Kita tidak mendasari keluarga kita dengan kasih Tuhan. Kita pakai pikiran. Tidak mendasarkan firman. Saya selalu cakap, asal Anda tidak mentaati apa yang dikatakan Alkitab, apa yang didasarkan Tuhan, pasti akan berat dalam hidup kita. Pasti. Keselamatan tidak akan terjadi kalau kita tidak bertobat. Jadi kita senang-senang sekarang, walaupun kita dalam keadaan lindungan Tuhan sekarang, kalau kita tidak kekalkan pertobatan kita sampai akhir hayat kita, tidak akan jaminan itu. Karena Alkitab bilang, Markus 13 ayat 13, orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Amin. Orang yang bertahan, bukan yang tidak bertahan, yang bertahan dalam kekudusan, bertahan dalam kebenaran, akan selamat. Bertahan dalam pertobatannya akan selamat. Bertahan dalam pelayanannya akan selamat. Amin. Bukan yang sekedar dari orang Kristen ucap bilang, yang bertahan baru ada keselamatan. Kita lihat. Damai itu akan diambil balik, tahu? Ada masa Tuhan akan ambil balik. Pada masa itu suami istri yang tertinggal kalau tidak bertobat, saling bunuh-membunuh, Alkitab bilang. Yang mengontrol dunia sekarang yang ada damai, belum lagi berlaku di mana ada pembunuhan macam pembunuhan itu, karena Yesus belum angkat lagi itu damai sejahtera. Itu adalah wahyu dalam meterai kepada Petrus. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 4. Keenam meterai pertama dibuka. Ayat 4. Dari ayat 3 lah kita baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Amin. Pada bilang dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Diangkat balik ke surga. Ya, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saling apa? Saling membunuh sudah. Karena damai sudah diangkat dari bumi. Nah, itu saya cakap. Kalau damai itu sudah diangkat dari bumi, orang Kristen tidak ada lagi hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Siapa yang orang Kristen yang tertinggal karena pertobatannya itu tidak betul-betul ikut Tuhan, selalu beralasan dengan Tuhan. Ya, kalau itu sudah sampai, sekuat manapun kau, sekuat manapun kita, kalau kita sudah tertinggal masa itu, tiada, pasti karena pedang punya. Seberani manapun manusia pada masa itu, kalau kita lihat dalam Nahum bilang, tok kencing-kencing bah, pada masa itu, tiada yang berani menengadah, tiada yang berani hilang semua waktu masa itu, saling bunuh-membunuh. Nah, saya tahu kepada jemaat Tuhan, ada masa damai itu akan diambil daripada kita, dari bumi ini, diangkat oleh Tuhan kembali. Bila sudah diangkat ke surga, di bumi tidak ada damai sudah. Orang akan saling bunuh-membunuh. Kenapa damai ada di bumi sekarang? Karena itu damai yang ditinggalkan oleh Yesus.
pergunakan itu. Yohanes pasal yang 14. Injil Yohanes pasal yang 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Hari Yesus sudah meninggalkan damai di bumi sekarang. Itulah saya katakan tadi. Sekarang kenapa belum terjadi peperangan di seluruh dunia, di mana-mana masih lagi ada perdamaian. Memang ada peperangan di bagian-bagian tempat yang jauh begitu, memang ada, tapi tidak merata-rata seluruh dunia sampai suatu kehidupan yang tidak tentu arah sudah. Kenapa masih boleh lagi dikontrol? Masih lagi ada damai. Karena damai sejahtera Yesus tinggalkan itu di bumi, belum diangkat lagi balik. Kalau Tuhan Yesus sudah angkat balik itu damai sejahtera, yang ditinggalkannya itu manusia akan hidup musuh seperti seorang musuh, membunuh Alkitab. Kita baca dalam Wahyu pasal 6 ayat 6. Jadi kalau kita orang percaya kali bertengkar, mana itu damai? Itu karena kita tidak mentaati firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih, kita tidak akan buat itu benda. Ada kontrol dalam hati kita. Itulah damai itu. Kalau ada tanda-tanda itu, ada kerajaan Tuhan dalam keluarga kita. Kalau ada damai, tanda-tanda ada kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan apa tadi? Roma 14 ayat 17. Hal kerajaan surga, damai sejahtera, sukacita oleh Rohku. Nah, tanda-tanda itu. Itulah saya katakan tadi. Belum lagi kita dalam penghakiman. Dalam hidup kita sekarang pun orang boleh lihat sudah gaya hidup kita. Mana yang boleh masuk surga dan mana yang tidak. Amin. Yesus bilang Matius pasal 7, dari buah orang dapat dikenal. Dari buah. Apa itu buah? Bacalah Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 itu sampai 23. Apa itu buah? Perubahan hidup orang karena bertobat, perubahan hidup orang karena percaya kepada Yesus. Buah-buah yang dikerjakan Roh Kudus dalam hatinya mengubah hidupnya. Kuasa Roh Kudus mengubah hidupnya seperti yang Tuhan kehendaki. Coba kita lihat ayat terakhir kita dalam Galatia pasal 5. Ini bahaya sekarang. Setan pun pada kasih listrik orang bahaya sekarang. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah, apa itu buah roh? Itu Roh Kudus. Artinya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang mengubah kita itu pasti ini ada. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, semua orang percaya di seluruh dunia, semua orang percaya kepada Yesus, pasti ada Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan dalam hidupnya, pembentukan hidup dalam hidupnya. Perangai-perangai lamanya itu yang tiada kasih, luki, semua itu hilang semua itu. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, itu Roh Kudus yang mengerjakan itu dinamakan buah roh, bukan buah daging. Buah daging itu apa? Permusuhan, kebencian, tiada kasih, itu buah daging. Bahaya itu daging itu. Ayat 22 bilang, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sama kan tadi Roma 14 ayat 17 kan? Hal kerajaan surga. Terdiri dari damai sejahtera, sukacita oleh Rohku. Sama. Terus saya katakan tadi jemaat Tuhan, kalau ada roh Allah dalam keluarga kita, dalam diri kita, pasti akan berkurang segala kebencian, pertengkaran, semua akan berkurang. Tapi ada kasih Tuhan. Begitulah. Harus hidup dari kasih Tuhan. Tanda-tanda orang Kristen masih hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu kasihnya Anda lihat. Kasih. Kali-kali itu dia bilang itu buah roh, pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia tiada kasih sudah itu, macam dia tidak peduli kau, apa yang kau bilang, macam dia tidak perhati kepada kau, orang dia ingat dirinya sendiri begini saja. Kalau sekarang kerja tapi dia tidak peduli, mana kasih itu? Di mana Yesus? Kan kita sudah mengaku, kita sudah dibaptis, Yesus ingat itu, Yesus tidak lupa. Nanti penghakim tanya Anda balik. Yesus tanya kita balik. Kenapa kau tidak buat?
Kau sudah diajar banyak firman Tuhan, tapi kau tidak dengar, kau tidak peduli saja. Gara-gara dunia punya pasal. Kemana kau boleh buka mulut di hadapan Tuhan Yesus? Ayat 22 bilang tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Tidak boleh sedikit bertengkar. Kemurahan, murah hati, suka memberi, kebaikan, kesetiaan, setia. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang. Kalau sudah bertobat, ada ini ada. Murah hati, bukan kedokut. Iya, baca betul-betul. Dia bilang buah roh, ditulis dalam huruf besar, ROH, roh. Bukan kecil. Roh Kudus apa itu? Yang mengerti ini tanda-tanda dia. Dengar betul-betul ini. Jadi dari buah Anda, kan siapa yang ahli cakap, dari perkataan gaya hidup Anda tahu sudah yang Anda ini masih ingat Tuhan atau tidak. Masih ada Yesus dalam hati atau tidak. Karena dari sini kita tahu dari Alkitab. Yesus sendiri cakap dari buah orang dapat dikenal. Ayat 23. Kelemah lembutan, senang dirunding, senang dibawa bercakap. Sama ada dalam gereja, dalam pelayanan, senang dirunding, senang bercakap. Sama ada suami istri pun senang dirunding. Bukan yang satu bantah-bantah begini, karena tiada kasih sudah. Bukan. Itu namanya kelemah lembutan. Mudah ikut saja kalau dicakap, tidak mau bantah-bantah. Dia bilang ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tidak ada hukum lain yang menentang itu, karena itulah kebenaran. Tapi buat daging apa? Kita mulai ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, berselisih saja. Suami istri berselisih saja, dalam gereja berselisih saja. Apa itu buat daging? Itu namanya gangging. Bahasa orang tua bilang gangging. Bukan daging ayam yang sate yang kau cucuk-cucuk, kau boleh satu satu itu, bukan itu. Tapi kehidupan manusia. Kenapa kita perlu baca Alkitab? Supaya kita tahu kehidupan macam mana yang benar. Nah, lihatlah, baca di sini, kita baca di sini. Pada bilang tadi, perselisihan, iri hati, orang berja pun jairi, orang dapat kereta pun jairi, orang macam-macam jairi. Amarah, marah-marah saja. Kepentingan diri sendiri. Yang penting dia bagus, dia ada duit. Yang lain tidak payahlah itu orang. Yang penting ada makan, orang tidak payahlah. Yang penting, jadi kasihnya itu kepada keluarganya hilang, kepada suami, kepada istri hilang. Yang penting si ada peduli itu. Itu bukan buah roh atau buah daging nama dia. Kamu tahu buah daging bagus kan itu buah daging. Nanti kita belum habis baca. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik. Ada 21 ya, saya silap tadi. Minta maaf apa penuntun, silap. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan itu yang saya cakap, bahaya dia. Tidak masuk surga. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah maksudnya tidak dapat masuk surga. Kalau hidup seperti itu, tidak dapat masuk. Jadi tahulah kita, dari hidup kita tahu sudah hidup kita ini di mana arah tujuannya. Itulah kenapa kita perlu baca Alkitab, kenapa kita perlu berdoa. Itulah sama Yesus bilang dari buah orang dapat dikenal. Artinya perubahan hidupnya, perubahan hidup pertobatannya. Sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana perubahan hidupnya selanjutnya di hadapan Tuhan. Itu yang Yesus cakap. Dan itu yang perlu dilihat dalam hidup kita. Itulah Yesus bilang dari buah orang dapat dikenal. Dari buah orang dapat dikenal. Sesudah kita bertobat, apa perubahan hidupnya seterusnya? Apa waktu kita dibaptis saja, itu saja kita baik-baik, tapi seterusnya macam mana? Tidak boleh begitu. Yesus mau supaya pertobatan itu buat kita itu semakin banyak, semakin matang. Amin. Itu Yesus mau. Coba kita pergi Matius pasal 7. Asamin baca Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari
sebuahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Kemudian apa lagi? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, dia bilang, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa itu maksudnya sebuah itu? Buah pertobatan maksudnya. Itu saya selalu cakap. Kalau kita tahu sudah firman Tuhan tapi kita tidak buat, apa dia bilang ayat seterusnya tadi? Bukan semua orang berseru Tuhan Tuhan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Sudah nyata. Jadi firman Tuhan yang sudah kita tahu itu, tapi kita tidak buat dalam hidup kita. Jangan dulu bicara soal orang lain, pelayanan dulu. Dalam keluarga dulu. Sebab Injil bermula dari Yerusalem. Dia bermula dari keluarga dulu, diri sendiri dulu. Alkitab mengajar kita, dia bilang tadi apa itu buaro Galatia pasal 5 tadi itu buaro damai sejahtera sukacita bagi dan cakap itu cuma. Kalau kita tidak boleh buat itu, kita kehilangan kasih dalam keluarga, perdamaian. Bagaimana kita masuk surga kalau kita tidak buat? Sedangkan Alkitab bilang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sampai saya katakan tadi, kalau selagi itu damai sejahtera ada, hargai itu kasih karunia Tuhan di bumi ini yang dia berikan kepada kita orang percaya dan juga kepada orang yang tidak percaya. Sebab Yesus menerbitkan matahari bagi orang yang tidak percaya dan yang orang yang tidak benar dan orang yang benar. Dia menerbitkan matahari, Alkitab bilang dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 45. Itu keadilan Bapa. Tapi kalau orang yang diberikan matahari atau hujan itu tidak bertobat, itu tidak ada jaminan bagi Tuhan. Cuma itu keadilan Tuhan, kebaikannya bahwa dia adil dalam segala hal kalau dia dihakimi. Itulah sebab kita betul mesti percaya kepada Tuhan. Mesti bangkit dalam kebenaran, dalam kuasa pengurapan dan kekudusan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang menonton video ini, saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mujizat tetap berlaku sampai sekarang, dan kuasa Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Anda yang menonton, Anda sentuh screen ini, jamah di bagian sakit tubuh Anda, apapun penyakitnya, dengan iman. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bapa di surga, dalam nama Yesus, apapun penyakit, setiap orang yang menonton video ini dan percaya bahwa Yesus Kristus Maha Hadir ada di mana-mana. Dan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang menyentuh screen ini dan percaya pasti akan sembuh dan terlepas dari ikatan roh jahat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dari penyakit. Bebas dari ikatan roh jahat dalam nama Yesus Maha Kuasa. Saya berdoa. Amin.